Shalom Bapak Ibu, sahabat kebenaran. Senang menyapa Bapak Ibu kembali pada kesempatan malam ini. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang menghantar Bapak Ibu ke peristirahatan malam. Namun sebelumnya kami memohon kepada Bapak Ibu yang menyukai kebenaran firman Tuhan yang kami bagikan, kami mohon supaya Bapak Ibu untuk tidak lupa mensubscribe channel GSKI Serang City atau Serang City Church, dan juga membagikannya kepada saudara-saudara yang lain. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Metabolisme Tubuh yang Sehat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, metabolisme tubuh yang sehat adalah metabolisme tubuh yang kalau dia lapar, dia akan minta makan. Metabolisme tubuh yang sehat adalah metabolisme tubuh yang mengalami kehausan. Metabolisme tubuh yang sehat, metabolisme tubuh yang mengalami rasa lapar. Tubuh yang sehat itu dalam rentang tertentu dia akan minta makan dan minta minum. Tapi sebaliknya tubuh yang sakit, walaupun sudah berjam-jam bahkan mungkin berhari-hari, bisa tidak merasa lapar, bisa tidak merasa haus. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tubuh sedang mengalami sesuatu yang tidak normal, atau ada hal yang tidak normal terjadi dalam tubuh seseorang. Seseorang tidak merasa haus dan lapar karena tubuhnya sakit. Orang sakit pada umumnya tidak merasa haus dan tidak merasa lapar. Itulah sebabnya Bapak Ibu bersyukurlah kita kalau tubuh kita itu masih minta makan dan minta minum. Artinya tubuh kita berada dalam keadaan normal. Sebab tubuh yang sakit itu tidak mau makan, tidak mau minum. Nah, hal ini paralel saudara dengan jiwa manusia. Jiwa manusia yang sehat adalah jiwa manusia yang merasa lapar dan haus. Namun tentu kita perlu memahami bahwa kalau tubuh manusia itu mengalami lapar dan haus dan diberi dengan makanan yang salah serta minuman yang salah, akan merusak tubuh yang lapar dan haus itu, yang pada akhirnya nanti akan sakit juga. Demikian juga dengan jiwa manusia. Jika jiwa manusia yang lapar dan haus itu diisi dengan makanan yang salah, yang semestinya tidak dikonsumsi, akan membuat jiwa mengalami kerusakan. Jiwa menjadi sakit. Jiwa manusia menjadi sakit ketika jiwa manusia itu diberi makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Sejatinya Bapak Ibu, seperti firman Tuhan katakan di Matius pasal 4 ayat 4, Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan di situ adalah rema.
Firman Tuhan di situ adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah atau yang keluar dari hati Allah. Tetapi seberapa banyak orang mengisi kehausan jiwanya dengan makanan yang benar. Pada umumnya manusia mengisi kehausan dan kelaparan jiwanya itu dengan berbagai hal, berbagai kesenangan, berbagai cita-cita, berbagai hobi. Bisa pangkat jabatan, kekayaan, kehormatan, usaha, bisnis, keluarga, dan lain sebagainya, saudara. Nah, tanpa disadari ketika jiwa manusia diisi dengan berbagai kesenangan, cita, hasrat, dan lain-lain, saudara. Hal ini membuat jiwa manusia menjadi rusak. Sampai pada tingkat tertentu, saudara, jiwa manusia tidak bisa lagi menghasrati atau merasa haus dan lapar akan kebenaran. Jiwanya hanya haus dihormati, haus pangkat, jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Hal ini, saudara, akan mencelakakan diri manusia itu sendiri. Di mana suatu saat ketika dia menutup mata, ternyata dia telah salah mengkonsumsi atau memasukkan sesuatu ke dalam jiwanya, sehingga pada akhirnya dia harus terbuang dari hadapan Allah, dari hadirat Tuhan. Ini mengerikan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita serius dan sungguh-sungguh mempersoalkan apakah kehausan jiwa kita, rasa lapar jiwa kita telah kita beri dengan asupan atau makanan yang benar. Itulah sebabnya firman Tuhan itu digambarkan seperti roti atau seperti air yang mengalir. Ingat Bapak Ibu, yang menghidupkan tubuh manusia itu adalah makanan dan minuman. Tetapi yang menghidupkan jiwa manusia, yang menghidupkan batin manusia, mestinya hanya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa telah jauhnya kita menyimpang Bapak Ibu. Sebab sejak kecil anak manusia ketika ditanya dan terbiasa ditanya, apa cita-citamu? Mau jadi apa kamu nanti? Hampir tidak ada orang yang berkata, cita-citaku, hasratku, keinginanku hanya menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Bapa. Sejak kecil kita sudah dicekoki dengan pertanyaan, besar nanti kamu jadi apa? Dan biasanya kita akan berkata, anak-anak akan berkata, menjadi dokter lah, menjadi tentara lah, menjadi pengusaha lah, menjadi bintang film lah, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan betapa telah rusaknya peta hidup manusia pada umumnya, saudara. Bapak Ibu sahabat kebenaran, mari kita dengan rendah hati teduh sejenak. Kita menyelidiki hati kita. Apakah selama ini kita telah mengisi kehausan jiwa kita dengan yang benar, sesuatu yang menggiring jiwa kepada keselamatan abadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika kita sudah menyadari kesalahan kita di waktu yang lampau, betapa telah salahnya kita mengisi kehausan jiwa kita, maka kita harus bertobat dan mengubah pola hidup kita dengan memberi makan jiwa kita dengan makanan yang benar dan minum dari kehausan yang benar. Mari kecap Tuhan, teguk Tuhan sebanyak mungkin, karena memang Tuhan bisa diteguk dan dinikmati Bapak Ibu.
Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Kiranya kebenaran ini yang akan menghantar Bapak Ibu ke peraduan malam. Mari temukan kebenaran, alami perubahan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.